Selamat malam, sahabat yang terlihat. Ana Ismi Gilang Nugroho, wa Ismi teman saya. Wa Ana Hadid Abdurrahman. Kami berdua. Welcome in. Lu udah apa coba? Selamat datang bahasa Arab ya? Lupa aku coba. Aduh, potongan gagal. Tapi kita berdua ini pakai baju muslim. Ya pokoknya. Ya, jadi sebelumnya kita mengucapkan ya. Minal aidin mohon maaf lahir batin kami segenap kru Lucong dan juga kita host Lucong dan tim Ludah Pocong yang ada di belakangnya mengucapkan minal aidin mohon lahir batin selamat hari Idul Fitri. Selamat hari Idul Fitri bagi teman-teman muslim. Yes. Dan untuk teman-teman Nasrani selamat kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih. Selamat silakan ya apa? Merayakan. Memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Silakan. Jadi kita sekarang ada di segmen khusus Lebaran. Tapi segmennya ini segmen reguler. Tapi sebelum masuk segmen duduk biasa dulu. Iya benar. Cuma konsep doang biar kelihatan asik aja gitu. Jadi gitu ya, sobat kita terlihat jumpa lagi dengan saya dan Akhul Mahbub. Gilang Ageng Nugroho. Pokoknya ditekan gitu. Kan di Arab gak ada G. Oh iya. Gay. Oh pakai ro. Gilang. Oke. Kali ini kita segmennya reguler. Ya, jadi di segmen reguler ini kita ada episode khusus Lebaran karena ini momentumnya Lebaran ya. Bahkan kalau kalian dengerin coba dengerin. Ya, saya kalian mendengarkan backsound kan. Jadi emang ini kita tadi pagi semalam tuh malam takbiran Gilang tidur sini, pagi-pagi kita sholat Id. Lalu setelah sholat Id kita langsung record hal ini. Benar sekali. Demi Lucong yang saya lakukan. Hey. Benar. Gilang tidak kumpul dengan keluarganya demi Lucong. Makanya ini uploadnya kan H+3 ya. Kumpul. Abis ini Gilang baru balik kumpul. Jadi kita H+3 baru upload karena ya memang itu recordnya real time sesuai momentum. Makanya ini ambience-nya ini masih. Ini bukti Lucong berkomitmen untuk mengejar momentum yang ada. mulai genjot terus itu ya sobat tidak terlihat. Dan di segmen reguler kali ini ada yang beda karena ini momentumnya kan kita menggunakan waktu record ini setelah sholat Idul Fitri, kita juga mau berkumpul dengan keluarga. Iya, jadi konsep bukan cepat. Jadi konsep reguler kali ini kita akan membawakan aku ada satu cerita dan Gilang ada satu cerita. Iya. Tapi cerita kita ini emang khusus Lebaran. Kalau Lebaran. Yes, kejadian mistis yang pernah tak alami kan aku umurnya sekarang 27 tahun hidup di bumi ini. Ada satu momentum Lebaran yang ada cerita horor. Apa sih itu? Bukan denger deh. Ya nanti, lu kan juga ada cerita horor kan? Spesial Lebaran dari kita berdua. Jadi ini sebenarnya dulu ya. Sebenarnya ini bukan cerita gua. Gua karena seperti kalian yang tahu gua tuh bukan orang yang sensitif gitu. Tapi gua cari-cari di Google ada nggak sih cerita horor Lebaran? Maksudnya kan di hari raya Fitri ini kenapa ada momen-momen aneh kayak gitu? Yes. Tapi ternyata ada. Gue nemu satu dari Okezone, jadi menceritakan tentang sebenarnya bukan momen Lebarannya, tapi momen ketika mau beli baju Lebaran gitu kan. Jadi nama yang ceritain namanya Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi ini sama teman-temannya entah itu beberapa hari sebelum Lebaran, pokoknya mendekati hari Lebaran, soalnya udah pada beli baju. Nah dia tuh ikut. Ini sebelum pandemi ya. Ikut pengen beli baju ke Tanah Abang, tempatnya di Tanah Abang. Dan kalau lu tuh pernah ke Tanah Abang? Pernah. Ya, kalau misalkan yang kalian nggak tahu, Tanah Abang tuh pasarnya dan itu luas banget. Jadi bukan satu pasar tok sepeda gitu. Jadi pasar pakaian dan apapun itu tuh terbagi menjadi blok-blok dan itu gede banget. Nah, suatu hari di saat puasa, si Mbak Dewi sama teman-teman ini pengen beli baju, tapi mereka pengen beli bajunya tuh pas selesai maghrib baru pengen beli baju, baru berangkat beli baju. Tapi mereka tuh udah sampai sana jam 5. Jadi pas jam 5 sampai sana mereka ngiter-ngiter ngabuburit sambil nunggu maghrib tau. Terus setelah maghrib mereka barulah mau cari baju dan itu udah mau jam 7.
Dan ketika udah mau sampai ke tempat tujuannya, ke gedung yang pengen mereka cari barang-barangnya, itu udah jam 7 tapi lewat dikit. Setengah 8 gitu. Katakanlah setengah 8. Dan ternyata gedungnya tuh sudah pada tutup. Jadi toko-tokonya tuh udah pada gelap, Yes. Jadi kan itu kebangun tuh ambience suasana horor di pasar gitu kan. Yes, setuju. Remang-remang. Bayangannya kayak perempuan jahat di scene awal Yes, gitu. yes, di toko yang mereka buka kan. Remang-remang, terus toko-toko yang udah pada tutup. Udah tau kayak gitu, ternyata mereka mengurungkan niat untuk membeli baju. Mereka gak dapet apa-apa. Terus mereka cuma dapat ngabuburit di Tanah Abang. Nah akhirnya mereka karena udah kayak gitu mengurungkan niat dan kayak pengen balik aja. Dan ternyata mereka tuh naruh mobil di lantai 5 karena saking ramainya tuh. Jadi mereka naruh mobil tuh di lantai 5. Pas di lantai 5 itu mereka tuh cari jalan keluar tuh, cari jalan buat parkir kan soalnya karena udah gelap, terus karena gelap dan mungkin didorong rasa takut. Jadi itu seolah-olah ini kayak jalannya sama-sama aja kayak di Kedren gitu lah. Ada apa? Keder. Kalau di sini namanya ada setan keder. Jadi setan keder tuh ngebuat lu kayak bingung, kayak melewati jalannya sama. Kayak diputar-putar kan? Kayak diputar-putar. Kalau di sini namanya setan keder. Sampai akhirnya mereka menemukan satu toko yang ternyata lagi siap-siap mau tutup. Ada bapak, ibu, sama anak 5 tahun. Tanya lah Mbak Dewi, Pak ini mau jalan keluar kemana ya? Oh ini di situ di lurus, mentok belok kiri dan belok kanan akhirnya sampai lah. Terus makasih Mbak teman-teman Mbak Dewi sama Mbak Dewi ucapin makasih. Pas berapa langkah karena dilanda rasa panik kan otomatis cuman kayaknya ini belok ini di belok ini. Jadi cuman nggak ketanam gitu loh arahan dari bapaknya. Kayak karena nggak yakin itu masih belum jual dari toko si bapak tadi. Karena nggak yakin teman-teman yang Mbak Dewi daripada kita nebak-nebakan ini kita masih belum jual dari tokonya kan. Mendingan kita balik arah, kita tanya bapaknya saja dong. Wah ide yang baik. Balik arah, orang gelap. Tidak ada toko sama sekali yang buka, orang gelap. Pada saat itu pun mereka lari bersamaan. Mereka lari bersamaan dan cuma ngikutin insting kayaknya kesini. Tapi alhamdulillah mereka menemukan jalan keluar. Menemukan jalan keluar ke parkirannya. Coba bayangin misalkan udah panik lari nggak ketemu jalan keluar. Waduh, di sana terus sampai panik. Bodoh amat. Sampai sholat Allah. Waduh, tapi itu nggak besoknya lebaran ya. Amin berapa? Jadi kan udah, tapi hype buat lebaran udah kerasa gitu. Begitulah cerita horor dari Okezone. Makasih Mbak Dewi sudah memberikan cerita. Karena saya nggak punya. Berarti gini ya. Aku tuh masih ada pertanyaan perihal apa? Ketika bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Nah definisi setan ini kan bisa dari jin dan manusia. Iya. Kalau iblis yang dibelenggu, karena iblis itu adalah jin yang dulu itu membangkang untuk sujud sama Nabi Adam. Tapi ketika setan dari jin dan manusia itu kan sifat. Ya kayaknya lebih ke sifat ya. Nah maksudku tuh berarti apa yang dibelenggu? Masih ada penasaran sampai sekarang. Kalau gue sih merasanya sifat ngebuat maksiat. Soalnya waktu gue sih merasa kalau selama puasa tuh gue bisa menahan rasa gue untuk berbuat maksiat ya. Karena dirimu berpuasa. Iya. Itu yang maksudnya dibelenggu itu. Berarti secara otomatis itu ya. Iya. Masih ketika puasa tuh kayak bermaksiat gitu, nggak bakal gitu. Bukan bakal, tapi mungkin berkurang gitu. Rasa pengen melakukan hal itu berkurang, nggak kayak hari-hari biasa. Kalau gue sih ngerasa itu, mungkin ada kalau itu sebuah timbal balik sebenarnya. Iya. Kalau puasa otomatis pasti setannya dibelenggu gitu kan. Ya maksudnya setan yang ada di dalam diri kita masing-masing kan. Nah dibelenggu dengan puasa itu. Tapi itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita bisa aja ngepaksa buat ngelepasin belenggunya. Bener. Berarti itu balik ke masing-masing. Balik ke masing-masing. Tapi gue tuh pernah baca ada ini. Tapi lu udah pernah dengar? Gue nggak tahu lu udah pernah dengar ini apa enggak. Tapi ada sobat tidak terlihat yang ngirim cerita waktu dia main ke warnet dan itu waktu puasa ya. Lagi asik-asik kayak main di warnet, tiba-tiba dari meja keluar kuntilanak. Beneran? Itu dia cuma cerita singkat gitu doang. Jadi dia sama teman. Waktu lebaran itu. Waktu puasa.
waktu puasa malam-malam main paket malam sama teman-temannya. Lagi asik-asik main terus tiba-tiba keluar kuntilanak dari meja jadi food gitu. Langsung pada kabur dong, langsung pada keluar. Gue tiba-tiba masa random banget tiba-tiba keluar kuntilanak dari meja. Jadi nembus kuntilanak food gitu. Itu membuktikan ya bahwa Aneh bener. jin-jin itu ya masih ada aja waktu puasa. Berarti penafsirannya kalian salah kan cara menafsirkan. Kan Kira kita yang salah. iya, waktu itu kan kita didoktrin kalau Ramadan ya nggak ada hantu. Sama aja. Ada tapi mungkin kalau Ustadz pokoknya Ustadz aja kalau untuk mendengarkan penjelasan daripada ayat. Ya ini kita cuma istilahnya tuh Mempertanyakan lah. mempertanyakan dan mencoba menjelaskan gitu lah. Nggak ngecap ini kita bener atau gimana. Iya. Oke, lanjut aja ya. Jadi kan cerita Gilang tadi yang pertama kan dari Gilang karena ini segmen eksklusif Lebaran, kita akan bawakan satu cerita dari kita masing-masing. Kalau Ana ini. Coba, gue bisa sih anak itu bisa tapi tak kayak terpaksa. Udah kebiasaan saya kamu. Iya. Jadi kalau antum gimana? Gue anak antum. Jadi pokoknya kalau ini pengalamanku pribadi. Waktu itu tahun aku itu waktu masih kelas 4, kalau nggak kelas 4 kelas 3 SD. Kejadian di Solo. Iya. Kejadian di Solo, nama kampungnya Sumber. Sumber itu dekat dengan Sekolah Regina Pacis, dekat dengan Stadion Manahan, dekat dengan Solo Baru, dekat dengan Perumahan Kodrat. Oh di Sumber gitu lah, daerah Sumber. Kalau sobat yang tahu ada daerah situ. Jadi waktu itu rumah yang tak tinggal itu lumayan besar. Oh ini kontrak? Iya. Oh ya. Kontrak di Solo lumayan besar. Jadi depan ada halaman, ada parkir motor, ada ruang tamu. Bentar, gue potong. Kenapa setiap rumah besar yang lu tinggali itu berhantu? Ini sebenarnya ada tapi nggak terlalu horor kayak gitu. yang di Ambar Ketahuan. Iya. Ini creepy tapi yang di Jogja tuh. Yang rumah gede yang lu bilang di Jogja. Iya itu parah banget sih itu. Rumah gede pasti ada hantunya. Iya, tapi ini tidak sebesar itu, ini cuma setengahnya. Oh gitu. Lebih gede yang di Jogja. Ya, iya itu gede banget. Ada banget. Ada halaman, ada parkir motor, ada ruang tamu. Ruang tamu itu muat 9 mesin jahit. Emang gede tuh, muat 9 mesin jahit, meja potong 2, ada ruang tamu sendiri, ada kamar tas sendiri, bisa buat parkir motor 2. Di belakang ruang tamu tuh ada ruang TV, ruang keluarga. Di sampingnya ada kamar tidur 2, belakangnya dapur, sama kamar mandi gitu. Nah kejadian di ruang tamu. Jadi waktu itu Lebaran, waktu aku umur kelas 5 kalau nggak kelas 3 kelas 4 SD. Jadi kisaran tahun 2003 atau 2004. Ya. 2004 di Solo situasinya. Jadi di keluarga aku tuh aku, bapakku, ayah ibuku, aku, adikku cowok 1 sama cewek 1. Masih kecil tapi masih bayi. Ya. No, baru ada 2. Aku sama adikku yang cowok nih. Iya. Jadi anak orang tua baru 2, aku sama adikku yang cowok. Tinggal di Solo waktu itu ibuku punya 3 karyawan jahit. Karena waktu itu momen Lebaran libur. Iya. Sebelum itu di awal puasa itu ada buleku. Buleku itu main ke rumah itu. Tinggal sekisaran sebulanan lah. Sebulan itu udah sering tinggal situ, tapi balik ke Jogja terus balik situ lagi sebulan. Iya. Nah sebulan ini aku biasa aja berinteraksi. Sebulan berarti selama puasa. Selama puasa. Terus Selama puasa interaksi. Nah habis itu tibalah pada saat momentum Lebaran. Sholat Id biasa, silaturahmi, gini. Ya kayak biasanya itu loh. Kayak gini aja. Gini. Udah amat, pokoknya silaturahmi salam-salaman. Oh, iya. Cuman kan karena keluarga besar di Jogja, jadi di Solo ini itu tuh nggak sebanyak yang di Jogja. Ya. Cuma dikit lah keluarga Solo. Nah biasanya tuh H+1 kalau H+2 itu kita baru ke Jogja. Penangkapan waktu itu kita akan berangkat, aku, bapakku, ibuku, adikku sama buleku itu berlima berarti. Iya. Berlima. Nah malam, misalnya hari nanti malam, kan udah pada makan tuh, udah pada tidur.
nggak tahu aku tuh nggak notice atau gimana. Aku tuh bangun. Kan karena biasanya mau pergi kan. Iya. Aku kebangun aku minum, nonton TV di ruang tamu, di ruang TV di ruang keluarga bentar. Habis itu kok cak. Bunyi sendiri. Enggak ada bunyi gelas sama snack itu jatuh di meja kaca ruang tamu. Kan kayak tapi apa kaca bercermin tuh meja kaca kayak ada snack kacang tuh ya. Iya. Habis itu siapa sih? Aku nengok ke ruang tamu. Bule. Ada buleku. Ada buleku tapi itu ruangannya gelap. Jadi buleku tuh emang punya kebiasaan kalau malam. Enggak, ya kalau malam itu jadi kan misalnya gini ya. Gimana ya? Misalnya kotak ruang tamu, ya kan? Ini ada pintu nih. Iya. Masuk ke situ ini ruang jahit. Panjang sampai sana. Iya. Nah, ruang tamu di pojok sana. Iya. Itu kalau aku masuk aku nengok ke sana. Di pojok tuh ada ruang tamu. Oh, berarti jauh ya ruang tamu itu? Lumayan. Ini muat banyak mesin. Aku ke pojok kan. Ke pojok. Ngapain bule di sini? Bule itu rambutnya panjang. Iya. Seriusan panjang. Terus Dia kayak juga tapi kalau di rumah panjang lurus. Panjang ini terburai gitu. Aku nggak ada mikiran aneh. Oh iya. Jadi aku ingat minum boy karena gelap nggak tahu minum sama makan kacang. Misalnya gini ya, posisi ruang tamu kayak gini, kan ada sudut kayak gini. Iya. Beliau duduk di sini. Ini kan ada ada kursi. Ini meja kan, minum. Aku dari sana datang. Oh, lu nyamperin? Nggak samperin. Emang aku dekat sama beliau gitu. Oh, karena lu nggak ada firasat nih apa nanti gitu? Ada. Itu malam jam 12, jam atas? Udah sampai jam 10-an. Tapi udah pada tidur. Oh iya. Mau nonton TV sendiri tak datengin. Dan itu suasana gelap? Gelap, beliau kan emang bisa di ruangan mati semua. Jadi di sini ada genteng cahaya bulan. Oh, yang genteng transparan? Yang transparan, Iya. ada 2. Jadi cahaya dari situ tak. Terus? Tapi gak ada pikiran aneh. Iya. Dan kan duduk di sini aku. Samping bulemu? Di pojokan gitu ya? Dia di sini kursi sini. Beliau kan ada sini, kursi. Nah, tepat di ujung situ ada kamar pas. Kamar pas itu cerminnya ngadep ke bule tuh. Ya, terus. Aku ada mikir apa? Aku duduk sini set. Aku tuh sama bule punya kebiasaan seneng main monopoli. Oke. Monopoli itu. Tapi biasanya kan ada Fikri, ada adikku. Iya, adikmu. Kita dia kan tidur. Aku duduk sini tuh. Ngapain bule? Ngapain bule dia diem aja? Makan kacang juga. Makan kacang. Minum, itu cuma diem aja. Tapi tuh aku ngerasa ada yang aneh kita dia tuh nunduk gini, rambutnya agak gini. Tapi aku ngeliat itu aja bule tuh. Bajunya pun baju biasa yang dia pakai. Oh ya terus. Duduk di situ aku bisa 5 menit 10 menit. Habis itu bule kok diem aja sih gitu. Diem aja aku dicuekin. Nggak seru lah. Terus nggak seru. Ya udah aku pergi. Sebelum pergi aku lewat kamar pas. Udah lewat saya. Udah habis itu tidur. Paginya sholat ya. Paginya ke Jogja. Dari Solo ke Jogja. Itu gak ada apa-apa Udah. Sampai di Jogja, aku tuh kan waktu itu pakai bis. Ini bis. Bis itu bis terminal. Oh iya. Dan aku tuh nggak notice bule aku di mana. Oke. Ya sampai ke Jogja sampai terminal juga. Dulu waktu itu terminalnya masih SD Square. Masih di SD Square. Anjir lama banget. Masih di SD Square. Situ terus ke rumah kakekku yang di Tegal Gendo itu yang ada manusia turunan. Turunan itu kan terakhir di situ masuk berangkat jam 7-an sampai sini sekitar jam 8:30 naik dokar itu ada dokar masih itu aku salim mbahku beliau tiba-tiba datang boleh mau terus bawa air minum beliau kok ada di sini boleh kapan sampainya? Iya. Kapan? Ini kisaran 3 hari. Oh jadi dia 3 hari sebelum berangkat udah di sana? Iya. Udah. Sudah. Terus? Aku nggak ngeh. Oke. Terus aku baru mulai mikir-mikir. Kok bisa sih? Aku baru ingat.
Terus Ketika aku balik itu kan lewat kamar pas iya. yang ada cerminnya. Di cermin tuh nggak ada. Ih, merinding. Wah, nggak ada apa-apa. Tapi lu berarti sempat melihat di ekor mata lu melihat nggak ada orang gitu di cermin. Iya. Aduh, aneh banget. Kan gini. Aku waktu mau kesini kan ngeliat cermin, tapi nggak notice, cuman ya lihat aja terus pergi. Aku sampai Jogja tuh baru inget. Ternyata Tapi lu cerita sama orang tua lu apa baru cerita sekarang? enggak. Ya aku sempat cerita beberapa orang tuh nggak cerita apa-apa. Oh. Anjir, ternyata nggak ada. Ya gitu ya. Coba tidak terlihat. Korin nyemil kacang. Tapi itu nyemil kacang loh sama gelas. Kacang, Pak. Gelasnya kan putih di sini. Kayaknya teh. Karena gelap ya, jadi nggak tahu siapa. Menurutku Kan merinding banget. iya. Pengalaman waktu ya mungkin itu kan udah lebaran sih, jadi mungkin setelah udah pas. Ya nggak tahu sih. Nggak tahu lah. Tapi Itu rahasia Iya. gue, rahasia Allah gitu. gitu sih. Satu cerita momentum lebaran yang memang tak alami di lebaran. Dan dia sama sekali nggak creepy sih kalau bayangin. Tapi waktu itu nggak takut, nggak apa-apa sih, biasa aja sih. Oh, pas tadi tuh. Pas itu, Pas tahu kalau misalnya itu nggak ada orang. Iya ya udah gitu sih. Oh, berarti emang auranya aura netral ataupun lebih cenderung ke baik kali. Iya jadi nggak kayak ya, flat aja flat. Soalnya kalau misalnya auranya buruk pasti Kayak mengintimidasi orang. pasti auranya udah buruk, udah nggak enak. Kayak gitu sih. Ya itu ya sobat yang terlihat di episode spesial ini. Jadi memang ini kita konsep buat satu cerita, bilang satu cerita, di mana ada dua cerita. Dan ada satu bonus tadi gitu. Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak dua cerita. Jadi udah. Bonus tadi tuh yang satpam. Satpam. Satpam tendang. Masih ada. Mati nanti itu. Udah gitu ya sobat yang terlihat. Semoga dengan episode reguler spesial lebaran ini kita semua kembali fitri. Amin. Dengan mendengarkan cerita-cerita dari ludah. Enggak, kita fitrah itu karena kita memaafkan. Oh, benar sekali. Karena mendengarkan udah pojok kita jadi fitri, bukan dong. Jadi yang jelas kita semua semoga kembali fitri ya. Amin. Ini meskipun ini kita uploadnya di H+3. Sudah, kalau ada lagi pembahasannya. Makasih banget buat para saudara terlihat yang udah mendengarkan kita dan mendukung kita di segala media platform. Dan mohon maaf kalau misalkan ada sobat tidak terlihat yang kalau misalkan perkataan kita ada yang nggak enak didengar di kalian ataupun sempat menyinggung kalian, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Ataupun pas kita ngebawain serem gak sih, ceritanya nggak sesuai, ataupun kita terlalu mengejek tulisan kalian, itu semata-mata tulisan kalian jelek. Kan kalian nulisnya udah benar, cuman kita yang bacanya rada salah. Ya pokoknya kita mohon maaf semua ya. Mohon maaf semuanya. Termasuk kita mewakili jajaran tim di belakang, ada Mincu, ada beberapa tim di ini juga. Nah, kalau gitu gua bilang Nugroho dan teman Ana Dan Ana Habib Abdurrahman, Nahnu nuridu anat haba ila ahlina fi hadal waktu semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Cheers. Ya. Cuci dulu. Pocong bahasa apa? Nggak ada, pocong udah. Oh iya. Salamul pocong. Ya Allah, salamul pocong. Aduh, bener.